Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di channel Yoik Purworejo. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang sholat. Nah, yang mana sholat itu sangatlah penting, ibadah yang paling pokok ya. Ibadah yang paling pokok atau tiangnya agama. Iya, tiangnya agama. Atau as-sholatu imaduddin. Ya. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau bangunan itu tanpa tiang itu ya roboh ya. Nggak bisa berdiri malah, nggak bisa berdiri. Jadi orang itu dilihat dari sholatnya. Ya, perilaku seorang itu ya. Nah, manajemen sholat baik, nanti juga manajemen waktu orang tersebut juga baik. Jadi kalau mungkin ada orang yang bermasalah, berarti ya sholatnya juga bermasalah seperti itu. Ya. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan. Ya, jadi nanti juga sholat itu ketika orang melakukan sholat itu jika benar-benar melakukan dengan baik itu dapat mencegah kemungkaran dan perkara yang jelek. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya seperti itu. Seperti itu tadi ya, dalil-dalil ya, bahwa sholat itu juga menunjukkan perilaku seorang. Nah, langsung masuk ke pembahasan. Nah, di sini nanti kita membahas beberapa poin yang berada dalam bab sholat. Ya, ada nanti syarat-syarat, ya syarat-syarat, terus pengertian juga ya, pengertian sholat, syarat-syarat. Terus kemudian rukun ya, mungkin nanti lebihnya dilanjutkan ya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai biar bisa menambah wawasan ya untuk kalian dan kami semua. Nah, kami ingatkan lagi di sini kami juga masih belajar. Kita belajar bersama-sama ya. Langsung saja. Yang pertama kita membahas pengertian dulu ya. Pengertian sholat. Ya, pengertian sholat. Di sini pasti ada secara lughat ataupun secara istilah. Ya. Atau secara lughat atau etimologi. Ya. Kalau istilah itu terminologi. Ya. Bahasa keren ya, bahasa sekarang. Terus secara bahasa sholat itu adalah doa. Sholat itu artinya doa, cukup singkat sekali ya. Sholat itu artinya doa. Terus untuk secara istilah atau terminologi itu nanti artinya suatu ibadah dari yang mencakup bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat secara istilah atau secara terminologi. Nah, terus untuk poin yang selanjutnya kita akan membahas tentang syarat. Syarat nanti juga dibagi dua, ada syarat wajib dan juga syarat sah. Nah, untuk syarat wajib sendiri pembagiannya ada 3. Yang pertama itu harus Islam. Pasti orang Islam itu wajib sholat. Karena ini syariatnya syariat Islam, pasti nanti. Berarti orang yang non Muslim kalau sholat ya nggak sah, karena syaratnya nggak terpenuhi. Harus Islam syarat yang pertama. Terus syarat wajib yang kedua ada balik tentunya. Balik ya. Jadi anak kecil itu kalau sholat nggak sah. Nah, kalau sholat nggak sah, tapi sudah ada ketentuan. Kalau di dalam kitabnya itu ketika umur 7 tahun orang tua itu boleh memerintahkan anaknya untuk sholat. Kemudian kalau nanti sudah umur 10 tahun boleh dipukul. Kalau tidak melaksanakan sholat ya, boleh dipukul. Sekedarnya saja. Ya intinya nggak menyakiti. Ya, nggak sampai menyakiti. Apalagi membuat cacat ya. Membuat cacat. Itu batasannya juga ada nanti untuk baliknya. Kalau laki-laki itu sudah keluar air mani sudah dikatakan balik. Kemudian untuk perempuan keluarnya darah haid itu balik. Tapi ada juga itu dilihat dari umur juga. Iya juga ada. Dari umur itu kok sudah umur 15 tahun walaupun belum keluar mani ataupun belum haid itu sudah dikatakan balik. Jadi balik itu ada 2, dari
segi umur ataupun segi keluarnya tadi. Ya, segi keluarnya mani ataupun head. Darah head tadi. Terus untuk syarat wajib yang ketiga, yang terakhir adalah yang terakhir ada berakal. Otomatis itu. Ya. Berarti kalau orang itu hilang akal berarti nggak wajib sholat. Orang gila, orang tidur, syaratnya nggak terpenuhi ya nggak sah kan sholatnya. Ya. Jadi kalau sampean nggak ingin kena wajiban sholat ya jadi gila saja. Karena orang gila itu tidak wajib sholat, tidak dikenai kewajiban. Terus poin yang selanjutnya dari pembagian syarat itu ada syarat sah. Ya, syarat sah ya. Nah, ini semuanya ini dilakukan sebelum karena ini merupakan syarat ya, merupakan syarat. Dan ini bukan bagian dari sholat. Karena syarat itu ya bukan bagian dari sholat. Kalau rukun beda rukun. Nah, kalau rukun atau fardu itu termasuk sholat. Kalau syarat itu tidak termasuk sholat. Dilakukan sebelum sholat. Kalau syarat itu. Nah, syarat sah itu nanti yang pertama ada. Syarat sah itu yang pertama ada bersuci ya. Ya bersuci. Anggotanya itu suci dari hadas baik kecil atau besar, dan juga anggotanya itu juga suci dari najis. Suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan juga anggota badan itu suci dari najis. Tidak membawa najis. Tidak membawa najis. Sholat. Terus yang kedua menutupi aurat. Ya, menutupi aurat. Jadi untuk aurat laki-laki itu pusar sampai lutut. Untuk aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu aurat. Nah ini auratnya kalau pakaiannya itu pakai pakaian yang juga suci, harus suci. Kalau pakaiannya nggak suci nggak sah. Nggak sah. Ya. Jadi seperti anggota badan tadi, badan juga harus suci, pakaian juga harus suci. Ya, jadi badan, pakaian harus suci semua. Terus walaupun juga kita seumpama di tempat gelap, di kamar lampunya dimatikan, itu tetap wajib memakai aurat, menutupi aurat. Menutupi aurat. Ya. Wajib. Jadi kalau misalkan di kamar sendirian atau di rumah sendiri itu nanti pas lampunya dimatikan semua, gelap semua, padahal nggak kelihatan ya. Tubuh kita sendiri itu tidak kelihatan. Nah, itu nanti tetap wajib memakai pakaian, menutupi aurat. Untuk menutupi aurat. Nah, ada nanti boleh tidak pakai pakaian karena itu udzur. Udzurnya apa nanti? Karena nggak punya pakaian, ya gimana lagi sama sekali. Udzur itu. Ya. Tapi tetap kalau sekarang itu ada daun, bahkan pakai lumpur pun bisa. Kalau nggak ada, memang nggak ada pakaian loh. Ya itu bisa. Jadi seperti itu. Kalau di tempat gelap itu tetap wajib menutup aurat. Terus untuk selanjutnya itu ada untuk selanjutnya itu tempatnya harus suci dari najis. Tempatnya sholat ya. Kalau ada najis ya dibersihkan dulu. Nah. Jadi mulai dari badan, pakaian, tempat itu juga harus suci. Harus suci. Kemudian harus mengetahui waktunya, mengetahui waktu sholat. Maksudnya kapan waktu dari beberapa sholat, 5 sholat ini, zuhur, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, harus tahu waktunya. Kapan itu? Nah, itu harus diketahui. Kapan mulainya, kapan habisnya waktu itu harus diketahui. Karena apa? Kalau melakukan sholat isya tapi nanti ternyata sudah subuh berarti ya nggak sah sholatnya karena nggak ada waktunya. Karena dalam niat tadi itu sebenarnya harus ada takyin ya. Takyin. Nanti itu. Ya nanti pembahasan untuk takyin nanti ya. Terus nah ini waktu ya, kalau waktu subuh. Nah, waktu subuh itu mulainya dari terbitnya fajar shadiq. Jangan fajar kadib. Ya, fajar ada 2, ada fajar kadib dan shadiq. Nah ini khusus untuk subuh harus pakai fajar shadiq. Fajar yang kedua ya. Nah, fajar yang kedua. Sampai terbitnya matahari. Nah, kemudian untuk sholat duhur sendiri waktunya itu mulai
tergelincirnya matahari. Jadi matahari itu agak geser kalau di Indonesia ya. Geser ke barat. Agak geser ke barat sampai nanti bayang-bayang. Misalkan diumpamakan di benda ya, contohkan suatu benda. Nah, benda yang tegak seperti ini misalkan bendanya nanti 1 meter. Nah, bayang-bayang ini juga 1 meter. Juga 1 meter. Itu waktu zuhur sudah habis. Sudah habis waktu zuhur. Nah, untuk waktu asar ya langsung nyambung ke waktu asar. Nah, itu nanti ketika bayangan habisnya waktu zuhur itu nanti bayangan benda yang sama tadi itu melebihi ada tambahan sedikit melebihi dari berapa bendanya tersebut. Kalau 1 meter berarti 1,5 meter. Nah, itu sudah waktu walaupun asar. nanti sedikit ya lebihnya, sedikit, 1 meter lebih, 1 senti lah, gitu nanti juga sudah masuk waktu asar. Sampai habisnya waktu asar, sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai terbenamnya matahari. Baru masuk, setelah itu masuk waktu maghrib. Waktu maghrib itu ketika nanti terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Mega mendung. Mega mendung kayak batik saja ya, mega mendung. Kemudian setelah mega merah hilang, langsung masuk waktu isya. Nah, ini waktu maghrib itu waktu paling sedikit. Jadi harus ditekankan, harus tepat waktu. Terus kemudian lanjut ke waktu isya ya. Ini waktu isya paling panjang sampai subuh. Waktu masuknya subuh seperti apa tadi, terbitnya fajar sodik. Nah, waktu isya sudah selesai. Sudah habis waktu isya. Jadi waktu itu sebenarnya banyak, tapi yang paling afdal itu di awal waktu ya. Paling afdal itu di awal waktu. Nanti juga ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas, dan ada juga waktu hurmah, waktu yang diharamkan untuk sholat. Itu juga ada. Nanti yang paling afdal itu tepat waktu. Ya, tepat waktu maksudnya awal waktu. Iya, di awal waktu. Ya. Yang paling afdal. Jadi sebenarnya pembagian waktu itu sendiri ada banyak. Tapi yang paling afdal nanti tepat waktu atau di awal waktu. Di awal waktu. Nah, langsung selanjutnya harus menghadap kiblat. Nah, jadi kalau di Indonesia kiblatnya di barat. Barat agak geser ke utara sedikit. Kalau zaman sekarang sudah enak. Kita banyak masjid juga menyesuaikan. Nah, dari waktu juga tadi juga banyak. Sekarang sudah ada jam, seumpama mendung. Nah, ini kan sulit. Kita nggak bisa ijtihad. Matahari ya. Nah, kita nggak bisa ijtihad. Harus taklid kan. Harus ikut ke ulama. Nah, kita kalau sekarang sudah mudah, ada kalender. Kalender dari NU juga ada. Nah, itu mungkin sudah Ibnu nanti bisa membuat kalender sendiri kalau uangnya banyak. Kalau uangnya banyak nanti Ibnu akan buat kalender. Insya Allah. Nah, juga ada banyak aplikasi ya sekarang. Ada aplikasi. Kalau apa itu? Muslim Pro juga. Muslim Pro dan lain-lain lah. Nah, kemudian tuh kita lanjutkan ke pembahasan kiblat tadi ya. Jadi kita nanti yang paling enak itu taklid ya. Paling enak taklid. Ya, emang taklid kita nggak bisa ijtihad. Nggak bisa ijtihad. Kita harus mengikuti ya. Jadi nanti kan di sekitar rumah pun juga banyak masjid ya. Kita tinggal menyesuaikan. Ketika nanti kita salat di rumah itu dikira-kira lah seberapa miringnya masjid ke arah kiblat itu. Seberapa derajat. Nah, kita nanti ketika salat di rumah juga ikut masjid terdekat. Masjid terdekat. Itu. Itu tadi syarat baik syarat wajib atau syarat sah. Wajib dan juga syarat sah. Kemudian pembahasan selanjutnya, poin selanjutnya itu ada rukun atau fardu sholat. Ini ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 18, ada 17, lah banyak lah. Ini perbedaan ulama. Ya tinggal milih. Kalau di Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib itu ada 18. Ya, kita ambilnya tetap seperti yang kemarin tetap di Fathul Qorib ya. Yang sudah kitabnya umum sekali, banyak yang menggunakan. Nah, yang pertama itu ada niatnya. Rukun yang pertama dalam sholat itu ada niat. Harus niat ya, memang niat itu juga banyak. Kalau ini yang paling ketentuannya kalau niat sholat ini pertama harus qasdul fi'li, harus menyengaja untuk sholat. Kemudian harus fardiyah, harus mengucapkan fardu. Kemudian harus niat takyin. Jadi enaknya itu niatnya usolli fardhu
seumpama takyinnya zuhri atau asri atau yang lain lah. Berarti usolli fardhu zuhri itu sudah cukup. Sudah cukup. Jadi yang qasdu tadi itu niatnya maksudnya niat usolli itu tadi ya. Qasdu itu usolli, kemudian fardu itu fardiyah, kemudian zuhri itu takyinnya. Fardhu zuhri sampai akhir. Kalau yang paling afdal? Yang paling afdal ya apa? Usolli terus fardhu terus takyinnya apa? Misalkan zuhur ya fardhu zuhri. Terus berapa rakaatnya? Arba'ah rakaatin misalkan. Kemudian mustaqbil qiblah. Ya. Kemudian nanti ketika makmum atau imam, kalau sendiri nggak usah ya nggak apa-apa. Kemudian adaan lillahi ta'ala. Itu niat yang paling afdal. Kemudian selanjutnya ya langsung ke selanjutnya. Setelah niat itu niat, ada ya apa? Berdiri ya. Berdiri. Ya jadi ketika mampu untuk berdiri itu harus berdiri karena ini sholatnya sholat fardu. Kalau mampu, kalau mampu berdiri harus berdiri. Ini kalau nggak mampu berdiri ya duduk, baru boleh duduk. Harus diusahakan dulu berdiri. Kalau nggak mampu nanti bisa duduk. Kalau nggak mampu lagi bisa tidur miring. Kalau nggak mampu lagi juga bisa tidur terlentang. Kemudian kalau nggak mampu lagi bisa memakai isyarat mata, kelopak mata ini bisa disate. Kalau nggak mampu lagi pakai hati. Iya, kolbi. Kalau pokoknya masih sadar itu sholat mempunyai kewajiban untuk sholat bagi setiap muslim itu ketika masih sadar berarti ya dia punya tanggungan sholat. Kalau nanti kok di hati sudah tidak mampu ya disolati. Tinggal disolati ya atau cari tempat gitu. Tinggal pesen tempat saja. Terus selanjutnya ada takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram ini jadi dalam tiga ini fardu nanti niat di dalam hati kalau dilafatkan sunnah, kemudian berdiri, kemudian takbir. Nah ini takbir lafadznya Allahu Akbar. Nah ini yang lain nanti nggak boleh. Ya, jadi ya disunahkan pelafalan niat tadi ya supaya nanti memudahkan kita. Ya, memudahkan. Kan harus iktiron, harus berbarengan, jadi, harus bersamaan. Ya biasanya kan sulit kan sambil takbir sambil niat itu kan sulit. Nah ini agar diniati di dalam hati dan dilafalkan nanti untuk menuntun hati kita berniat ya lebih mudah. Terus selanjutnya ada setelah takbir ada membaca surat Fatihah. Al-Fatihah. Nah ini harus pakai bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kemarin ada golongan anak itu pakai bahasa Indonesia, nggak boleh, harus pakai bahasa Arab. Jadi semua rukun qauli itu harus pakai bahasa Arab di sholat itu. Kemudian selanjutnya ada rukuk ya. Nah, setelah baca Fatihah, baca surat itu sunnah, langsung rukuk. Kemudian setelah rukuk itu rukun kemudiannya selanjutnya ada tumakninah. Ini dilakukan di rukuk juga ya. Tumakninah ada di rukuk. Lah tumakninah itu berdiam sejenak. Batasannya sekiranya biqadri subhanallah. Jadi sekiranya membaca subhanallah ya itu tumakninah. Jadi kalau salat subhanallah gitu. Pokoknya tumakninah itu ya batasannya membaca subhanallah. Sekiranya kok subhanallah itu ya segitu nanti ya sudah katakan tumakninah seperti itu. Setelah rukuk bisa langsung itidal. Itidal juga harus ada tumakninah juga. Kemudian langsung sujud. Nah, sujud nanti 2 kali ya. Sujud 2 kali. Sujud juga harus ada tumakninahnya. Nah ini sujud itu ada berapa? Harus ada anggota. 7 anggota yang harus menempel di tempat sholat. Nah itu mana saja itu ya dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan juga kedua ini agak sulit ya bahasanya. Kedua tolong dicerna ya. Kaki. Nah, kedua telapak jari kaki. Jadi yang misalkan ini kaki ya bagian sininya itu telapak jari kaki. Itu harus berarti seperti ini. Harus apa kalau bahasa Jawa mancat gitu. Mancat. Harus mancat gitu. Nah itu nanti kan sujud 2 kali lah. Ini ada pemisahnya yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, ini namanya ini yang paling afdol duduknya duduk iftiros. Karena ada perbedaan nanti ada juga duduk apa
iftiras, ada duduk yang lain ya, yang lain, bukan iftiras itu. Iftiras juga ada nanti di call yang lain. Tapi yang paling afdal itu iftiras. Nah, di situ nanti juga ada tumakninah ya. Di duduk di antara dua sujud tadi juga ada tumakninah. Nah, kemudian selanjutnya rukun selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Duduknya ya ini. Duduknya. Jadi nanti sendiri-sendiri antara duduk tasyahud akhir dengan bacaan tasyahud akhir. Nah, itu kedua-duanya rukun yang sendiri-sendiri. Tapi jadi dilaksanakan pada satu tempat ya. Jadi duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, selanjutnya membaca sholawat Nabi. Nah, kemudian setelah sholawat Nabi langsung ke salam. Nah, salamnya ini yang wajib salam yang pertama. Yang kedua enggak wajib. Yang kedua itu sunnah ya nanti maksudnya. Maksudnya sunnah ya. Mungkin cukup sampai di sini teman kali ini. Nah, untuk nanti sebenarnya masih ada kesunahan, hal-hal yang membatalkan, hal yang memakruhkan dan yang lain lah masih banyak. Nanti mungkin kita bahas di episode selanjutnya ya. Untuk hal-hal yang disunahkan, kemudian yang makruh dan hal-hal yang membatalkan sholat nanti kita bahas di episode selanjutnya ya, karena ini waktunya sudah terbatas, waktunya itu terbatas. Mungkin cukup sekian. Kami ulangi sekali lagi, kami mohon maaf jika masih ada salah tutur kata atau dalam perilaku. Ya, di sini kami masih belajar. Sama-sama belajar. Kita masih sama-sama belajar. Kok nanti dalam penyampaian kita bisa menambah wawasan bagi Anda ya, bagi kalian semua ya alhamdulillah ya. Dan semoga setiap pertemuan dari kami membawa manfaat dan efek yang positif. Jangan lupa berbuka dengan yang manis-manis. Ya, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.